Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lina akan membahas hasil PPT kami yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Membaca. Di sini diampu oleh Bapak Erwinsyah MPD. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Arurin Agustina, dan yang kedua Iin Kurniati, dan yang ketiga Gilang Arjuna. Baik, langsung saja saya akan membacakan materinya karena saya pemateri pertama, yaitu pelaksanaan pembelajaran membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua, pengertian pembelajaran membaca adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran membaca untuk mengetahui atau memahami isi bacaan serta mengetahui keterampilan membaca di bawah arahan dan bimbingan seorang guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Arurin Agustina. Tujuan membaca. Tujuan membaca di kelas rendah dan kelas tinggi. Di kelas rendah adalah masih bersifat mekanis, yaitu melatih siswa menggerakkan mata dari kiri ke kanan, mengasosiasikan huruf dengan bunyi bahasa dan membaca kata-kata dan kalimat sederhana. Di kelas tinggi adalah membina dasar mekanisme membaca seperti kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya, membina gerakan mata, membaca dari kiri kanan, membaca kata-kata dari kalimat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Arjuna akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tahap pembelajaran membaca. Yang pertama, membaca permulaan bertitik tolak dari siswa duduk di kelas 1, karena mereka baru pertama kali duduk di bangku sekolah dasar. Yang kedua, membaca pahaman adalah membaca yang ditunjukkan untuk memahami bacaan sesuai kebutuhan dan harapan penulisnya. Yang ketiga, strategi membaca yaitu membaca memindai adalah membaca dengan cepat suatu bahasa bacaan untuk mendapatkan sesuatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari mungkin terdapat di dalamnya. Yang keempat, membaca pemahaman atau teliti. Menurut Tarigan 1993, jenis kegiatan membaca pemahaman ini disebut dengan istilah membaca teliti, namun kita tidak menggunakan istilah membaca teliti, mengingat ada kesan bahwa membaca teliti selalu dilakukan dengan lambat. Teknik membaca yaitu membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, membaca nyaring, membaca dalam hati, membawa kritis, membaca teliti, membaca pemahaman. Dan yang terakhir, manfaat membaca. Manfaat membaca, buku dapat melatih otak untuk dapat berpikir lebih kritis maupun menganalisis adanya masalah yang tersaji dalam apa yang kita baca. Kita seperti mendapatkan akses atau jalan untuk dapat masuk ke dalam alur cerita dan membantu dalam penyelesaian cerita tersebut. Terima kasih.